tidak hadir. Oke. Ya. Jadi obat injeksi ini kenapa penting dalam menghitung? Kita kan kemarin kalian sudah belajar ya cara menghitung obat-obat yang diberikan per oral ya, karena obat itu kan dia itu bisa memberikan efek ya kalau dosisnya tepat. Ya, kalau misalnya dosisnya kurang, ya nanti tidak timbul efeknya. Kalau dosisnya misalnya berlebih, timbul efek toksik ya. Nah, kalau misalnya pemberian per oral, kemarin kalian sudah belajar ya tentunya ya, dan cara pemberiannya bagaimana ya. Nah, tapi kalau misalnya pemberian topikal juga itu ada ininya sendiri ya. Nah, kalau menghitung obat injeksi itu ada macam-macam karena kita menggunakan alat ya, dan tentu saja tadi yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Endah itu katanya obat yang disuntikan ya masuk ke dalam tubuh ya. Nah, artinya disuntikan itu kan menggunakan suatu alat untuk menyuntikannya ya. Nah, obat injeksi itu biasanya untuk pemberian parenteral, yaitu juga di mana parenteral ini adalah metode pemberian obat atau nutrisi tidak melalui oral atau tidak melalui mulut. Dalam arti kata tidak melalui saluran cerna. Ya, dia jadi akan langsung melalui pembuluh darah atau dia masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, jadi nanti kan kalian akan mengenal ada cara-cara pemberiannya, ya. Ada yang langsung masuk ke aliran darah atau dia masuk ke untuk diserap sehingga masuk ke dalam pembuluh darah. Biasanya untuk apa? Biasanya untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan saluran cerna. Ya, misalnya terjadi muntah-muntah yang hebat, kemudian dia tidak bisa menelan ya. Ya, jadi itu kan agak susah kalau misalnya pada kondisi-kondisi seperti itu memberikan obat kepada pasien tersebut, ya. Dan kemudian pasiennya misalnya tidak sadar, ya. Dan itu tentu saja kan nggak sadar suruh menelan pasti kan susah, ya. Jadi itu tidak bisa diberikan obat-obat dengan pemberian per oral, ya. Karena per oral itu tentu harus ada kemampuan menelan ya dari pasiennya. Kemudian juga biasanya obat-obat ini dibuat ya biasanya untuk obat-obat yang dapat rusak ya atau dibuat menjadi tidak aktif oleh apa namanya suasana lambung ya suasana pH lambung. Jadi beberapa obat misalnya seperti insulin ya itu nggak bisa diberikan per oral karena begitu masuk ke dalam dari oral kan masuk ke esofagus dan kemudian di gaster itu nanti dia akan ada pH-nya itu asam, nah itu akan merusak si insulin tersebut. Ya, jadi tidak aktif lagi ya. Jadi tidak tahan pada pH asam. Ada beberapa obat-obat yang pemberian per oralnya itu dibuat dalam bentuk salut selaput ya, salut enterik gitu. Jadi dia nggak akan pecah pada suasana pH yang rendah ya, tetapi dia akan pecahnya pada pH yang tinggi. Tapi nggak semuanya bisa dibuat seperti itu ya. Nah, untuk obat-obat yang bisa rusak atau inaktif pada suasana asam di lambung itu, jadi akan menyebabkan bioavailabilitasnya menjadi turun, ya sehingga senyawa-senyawa obat seperti ini itu biasanya dibuat dalam bentuk sediaan parenteral, ya. Nah, ini metode pemberian parenteral, ya. Karena kalian sudah praktek, saya mau tanya nih, kalau intravena itu apa ya? Kalian sudah praktek kan? Gimana? Intravena itu gimana pemberiannya? Nggak ada yang tahu? Izin menjawab dulu. Gimana? Gimana, Evi? Ibu langsung di pembuluh darahnya, Bu. Gimana?
Nggak jelas suaranya bergema. Gimana Evi? Izin jawab Ibu, untuk intravena itu langsung di pembuluh darahnya Bu. Di pembuluh darahnya. Oke. Masuknya di pembuluh darah, jadi obatnya itu masuknya gimana? Yang Anda praktekkan. Di dalam vena Ibu. Ya, jadi obatnya di dalam vena. Jadi masuk ke aliran, langsung masuk ke darahnya. Ya, jadi ke aliran darahnya gitu. Dia langsung masuk ke dalam darah. Intramuskular gimana? Ini kan mau ujian nih. Intramuskular gimana? Izin menjawab langsung ke otot Bu. Ya, berapa kemiringannya? 90 derajat Ibu. 90 derajat. Kalau subkutan? Izin menjawab 45 derajat Ibu. Di mana? Tapi di mana? Sama nggak kedalamannya? Di jaringan subkutan Ibu. Ya, tapi kedalamannya sama nggak? Izin menjawab Ibu, di bawah kulit Ibu. Hah? Udah mau pada ujian siang ini masih pada bingung. Gimana coba? Nanti Anda ujian praktek kan? Hah? Ada Ibu. Gimana Jessica? Jessica, gimana Jessica? Anda senyum-senyum sama siapa? Hah? Enggak Ibu, saya deg-degan dikit. Oh, deg-degan. Kan saya nggak nguji, saya nggak ngasih nilai. Kalau misalnya salah nggak apa-apa kan gitu kan, bukan ujian. Apa? Gimana? Ya kalau misalnya intrakutan itu disuntiknya itu di bawah kulit gitu Ibu. Jadi untuk skin test. Terus untuk Ya, kemiringannya itu 15 derajat. 10 betul. sampai 15 derajat. Kalau subkutan berapa? Kalau subkutan itu 45 derajat. Ya, ya, ya. Nanti Anda lihat lagi ya, misalnya itu ya. Ada juga intraperitoneal, intraartikular ya. Jadi ini memang eh, pemberian parenteral. Jadi pemberian obat yang dosis obatnya itu harus diberikan dengan cara disuntikkan ya dengan alat suntik ya itu dengan jarum ya untuk supaya bisa masuk ke dalam lokasi ya yang diinginkan. Dia masuk ke aliran darah langsung, intravena atau misalnya ini apa sih? Oh ada join apa sih? Ini apa nih? Izin Ibu, breakout roomnya udah ada, jadi kayaknya kita ke breakout room aja Bu. Satu Ini hari. memang bukan di breakout room ya tadi ya? Bukan Ibu, ini di main room. Oh oke. Teman-teman pindah ke satu RKI teman-teman. Makasih. Oke, saya share lagi ya. Oke, ya sudah ya. Jadi ini adalah metode-metode pemberian secara parenteral ya, dan apa namanya perlu diperhatikan ya. Ini bagaimana cara pemberiannya? Tentu saja ini menggunakan alat-alat atau jarum suntik ya, dengan syring ya. Dan ini bagaimana cara pemberiannya? Kalau intravena kan berarti langsung masuk ke aliran darah. Intramuskular di otot biasanya tegak lurus ya,
dan itu 90 derajat, kemudian sebutan ya. Jadi itu ada kemiringannya, ada kedalamannya yang tentu harus diperhatikan supaya bisa mencapai tempat atau lokasi yang diinginkan ya. Ini tentu kan di prakteknya, dalam prakteknya kalian sudah belajar ya. Oke. Nah, sekarang apa keuntungan dan kerugiannya ya? Keuntungannya tentu saja pemberian dengan pemberian secara parenteral ini diharapkan bioavailabilitasnya pasti lebih baik ya daripada pemberian per oral, terutama dengan pemberian intravena karena dia langsung masuk ke aliran darah. Saya nanya, bioavailabilitas itu apa? Pak, saya ini ya, apa namanya, kita recall kembali ya pengetahuan tentang farmakologinya, farmakokinetik, apa bioavailabilitas? Boleh lihat contekan kalau Anda mau lihat contekan, terserah. Coba, so nggak ada satupun yang bisa ngomong bioavailabilitas, kan udah ujian. Lupa semua. Padahal ini pengertian ini nanti akan terus-menerus ya. Kalian harus pahami, karena mungkin ini akan ketemu kata ini terus-menerus sering. Gitu. Apa tuh? Saya nggak akan lanjut sebelum kalian bisa menjawab. Silakan, siapa yang mau menjawab? Siapa? Izin menjawab Ibu, kalau Ya, menurut silakan. saya biofabilitas itu tingkat keefektifan obatnya Bu. Tingkat keefektifan obat. Oke. Masih tidak tepat. Apa lagi? Ibu, Apa? Silakan Keisha. iya, bioavailabilitas itu presentasi obat yang mencapai sistemik atau peredaran darah, Ibu. Ya. Ya, jadi persentase obat yang berhasil mencapai aliran darah atau sirkulasi sistemik ya dalam jumlah persentase dalam apa namanya dalam bentuk yang tidak berubah. Artinya kalau misalnya dia diberikan yang bentuknya A kemudian diabsorpsi ya dan itu yang berhasil mencapai aliran darah sistemik itu masih dalam bentuk yang tidak berubah, itu yang disebut dengan bioavailable ya. Bio itu apa namanya tubuh manusia, tubuh makhluk hidup, available itu ketersediaan sebetulnya. Jadi berapa persen sih dari yang diberikan yang berhasil mencapai sirkulasi sistemik dalam keadaan yang utuh. Nah, kalau misalnya kita diberikan per oral, ya kan, diberikan secara oral, itu kan ada sebagian yang tidak diabsorpsi, ada sebagian yang mungkin dirusak oleh asam lambung, ya dan lain-lain gitu ya. Ada interaksi dengan itu, sehingga yang mencapai sirkulasi sistemik, ya sebelum mencapai sirkulasi sistemik itu nggak sampai 100%, ya. Jadi mungkin hanya berapa persen, 90% bisa 80% atau mungkin hanya 70% gitu ya. Jadi itu yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk yang utuh itu tidak 100%. Nah sekarang saya tanya, kalau pemberian intravena itu berapa persen bioavailabilitasnya? Intravena tadi apa? Intravena tadi apa? Kalian udah praktek intravena apa? Hah?
Nggak ada yang jawab sama sekali. Izin Ibu, Ya, intravena ya Ibu? saya tanya pemberian intravena itu gimana? Masuk ke dalam? Izin Masuk menjawab. ke Hah? Masuk ke dalam Peredaran darah Ibu. peredaran darah. Jadi biofabilitasnya berapa? 100% Ibu. 100%. Ya. Jadi itu ya. Jadi keuntungan dan kerugiannya adalah biofabilitasnya itu kalau misalnya pemberian parenteral itu pasti biofabilitasnya lebih baik daripada pemberian per oral. Kemudian mulai kerjanya lebih cepat ya biasanya ya. Kerugiannya adalah perlu teknik khusus dalam pemberiannya. Jadi kalau misalnya mau intravena, mau intramuskular, itu kan kita harus tahu bagaimana cara menyuntikannya, ya, mau antara intramuskular dengan subkutan kan beda, ya, kemiringannya, kedalamannya, ya kan itu ya. Nah, kemudian perlu alat khusus ya yang digunakan yaitu jarum suntik ya kemudian shearing ya untuk bisa mendeliver atau menghantarkan obat tersebut ya ke tempat kerjanya. Aseptis artinya harus segala sesuatu pemberian obat dengan pemberian obat parenteral itu harus aseptis atau harus dalam keadaan steril. Nah, kemudian juga nyeri pada tempat pemberian ya. Jadi bisa pasien kan banyak yang mungkin takut disuntik dan lain ya. Ini bisa karena memang nyeri pada tempat pemberian ya. Dan satu lagi yang penting sekali ini adalah kesalahan dalam pemberian atau dosis yang diberikan tidak mungkin diperbaiki. Artinya begini, kalau misalnya obat itu sudah masuk ya, sudah terlanjur masuk itu akan susah untuk ditarik kembali ya karena sudah masuk ke dalam aliran darah misalnya apalagi dengan intravena intramuskular juga susah ya karena masuk ke otot bagaimana menarik kembali kalau pemberian per oral tertelan gitu bisa diinduksi untuk dimuntahkan ya atau dikeluarkan gitu ya tapi kalau misalnya secara parenteral ini memang susah sehingga dosisnya harus betul karena dosis yang diberikan itu tidak mungkin untuk diperbaiki ya kalau sudah masuk. Nah, sekarang apa sih yang disebut dengan obat injeksi? Obat injeksi itu adalah sediaan steril ya berupa larutan, ada yang dalam bentuk emulsi, ada yang dalam bentuk suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan. Biasanya ini antibiotik yang tidak tahan dengan tidak stabil ya dalam bentuk larutan. Jadi biasanya dalam antibiotik itu dalam bentuk serbuk kering ya kemudian waktu mau dipakai dilarutkan dulu atau disuspensikan lebih dulu sebelum digunakan dengan cara disuntikkan ke dalam otot atau melalui kulit ya. Nah, ini sediaan obat injeksi ini harus bebas dari sumber infeksi. Jadi dia harus steril. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya dia tidak steril, ada beberapa kuman-kuman ya, patogen, itu nanti kan terlanjur masuk akan susah, malah justru menjadi timbul masalah. Maunya ngobati timbul masalah lain, ya. Kemudian harus bebas pirogen, ya, dan zat lainnya yang nanti bisa menyebabkan terjadinya masalah ya, masalah lain ya, yang dalam pemberiannya. Kemudian ada osmolalitas dan pH yang serupa dengan cairan tubuh. Ya, jadi ini dibuat sedemikian rupa sediaan-sediaan injeksi itu untuk menghindari jadi osmolalitasnya sama, pH-nya sama ya, menghindari kerusakan jaringan pada saat diberikan. Nah, bentuknya bisa berupa ampul ya berisi cairan obat dengan dosis tunggal atau vial berisi cairan obat atau serbuk kering dengan dosis tunggal dan dosis multiple. Kita lihat di sini kalau ini adalah sediaan ampul ya. Nah, ini wadah ini berbentuknya seperti ini ya, yang memiliki ujung yang biasanya runcing ya. Volumenya ukuran bisa 1 sampai 20 mili
Dan kemudian ini ada biasanya di sini ada tandanya nih ya, yang ada warna ya, kemudian ada color point ini ya, apa namanya, dia tempat dia ini merupakan tanda. Biasanya kan ini harus dipatahkan dulu ya. Jadi ini tempat untuk bisa dipatahkannya di daerah ini supaya cairan di dalamnya ini bisa ditarik keluar ya dengan jarum suntik ya, diambil. Kemudian kalau vial ini wadahnya terbuat dari kaca atau plastik yang memiliki penutup karet di atasnya dengan prinsip sistem tertutup, sehingga ini sini hampa udara ya, yang ini yang menyebabkan dia steril ya. Nah, kemudian sehingga kalau misalnya dia apa namanya, mau diambil perlu disuntikkan dulu ya udara. Jadi masuk dulu jarum suntiknya agar memudahkan proses dalam pengambilan larutan obat tersebut ya. Nah, pelarut yang biasa digunakan kalau misalnya dia berupa serbuk kering ya, dan kemudian harus dilarutkan dulu, biasanya itu adalah air, kemudian juga saline solution ya, NaCl dan lainnya. Nah, jumlah pelarut yang digunakan tertera di dalam label kemasan obat atau disesuaikan dengan kebutuhan, namun tetap memperhatikan kepekatannya. Jadi kalau misalnya nanti kalian praktek ya, kemudian harus dilarutkan dulu apa namanya, vialnya atau bahan obat serbuk kering tersebut ya, yang sediaan injeksi tersebut, itu harus dilihat berapa jumlah pelarutnya ya, untuk melarutkan serbuk tersebut ya, sehingga nanti berupa larutan yang bisa ditarik, yang kemudian nanti bisa digunakan ya untuk diinjeksikan pada pasien ya. Nah, perhitungan dosis obat injeksi ya, pertama sebelum kalian melihat menghitung ya, ini hal utama yang harus dilakukan dalam persiapan obat injeksi parenteral adalah membaca kemasan label obat. Ya, dibaca dulu. Ya, dibaca. Ya, jadi karena itu setiap kemasan itu bisa berbeda-beda. Jadi tolong diperhatikan betul-betul labelnya. Ini bisa aja loh terjadi kesalahan. Ya. Nah, kenapa? Bisa terdapat perbedaan dosis total antara ampul atau vial satu dengan lainnya. Ya, jadi misalnya ada kita mau pakai obat itu apa namanya, obatnya sama gitu ya, tetapi produsen yang berbeda ya. Nah, dua-duanya dalam bentuk ampul ya. Nanti ampul yang kalian lihat kan seperti ini ya, dua-duanya dalam bentuk ampul. Nah, kemudian yang satu ampul A itu berisi 2 ml cairan. Ampul B juga 2 ml cairan. Ya, sama-sama nih, ampulnya kecil nih, 2 ml sama-sama 2 ml. Tetapi si ampul A ini obatnya adalah di dalam kemasannya tertulis 0,25 mg per 2 ml. Ya. Jadi, nah, kemudian ampul B itu obatnya itu adalah 5 mg per mililiter. Jadi di ampul A itu tulisnya obatnya ini adalah per total volume yang ada di situ. Sementara yang di B ini informasinya adalah dosis obatnya per mililiter cairan obat tersebut. Itu yang mesti harus diperhatikan. Karena kalau misalnya salah dalam hitungnya, salah memberikan dosis pada pasiennya. Ya. Jadi kalau dari contoh di atas, dosis total obat A dari ampul A adalah 0,25, karena ini 0,25 per 2 ml, jadi total yang didapat itu misalnya dokternya mengatakan, oh tolong diberikan dosis
0,5 gitu. Jadi 2 ml ini diambil semua. Ya, disuntikan semua. Ya. Beda dosis total obat pada ampul B 5 mg per mililiter, sementara ini adalah 2 ml. Jadi dosis totalnya adalah 10 mg. Beda ya? Ini 0, ini 10. Anda harus betul-betul membaca. Jadi sekarang kalau saya tanya, ya, kalau dokternya mengatakan, oh ini tolong diberikan 0,5 mg pada pasien tersebut. Ya, berapa yang diambil pada ampul A dan pada kalau misalnya obatnya di ampul B itu berapa yang diambil? Kalau di ampul A 0,5 jadi berapa yang diambil? Berapa yang diambil? Untuk pasien tersebut 0,5. Jadi ini berapa? Totalnya diambil berapa? Ayo hitung-hitung matematik ini. Saya tunjuk aja deh ya. Karena nggak ada yang mau jawab, saya tunjuk aja deh. Nadia. Berapa yang diambil Nadia? Izin Ibu, 4 mili. Hah? 4. Berapa? 4 Ibu. Malika. Malika. Nadia kok gema-gema suaranya begitu? Malika coba. Izin menjawab Ibu, Berapa yang diambil? 2 ampul Ibu. Ah, 2 ampul. Ampulnya itu 2 ml. Dokternya ini ampul A ya. Dokternya minta 0,5 mg yang harus disuntikan. Jadi berapa? Izin jawab Ibu, Oh, 4 mili Bu. 4 mili. Ya, jadi oh ya, betul-betul 2 ampul tadi. Ya, 2 ampul. Oke. Betul, tadi jawabannya Malika 2 ampul. Karena memang dia ampulnya itu 2 mili kan ya. Oke. Kalau misalnya ampul B berapa? Berapa mililiter yang diambil? Berapa mili? Kan 5 mg per mililiter. Mau disuntikannya 0,5. Berapa mili jadinya? 0, Nah, izin jawab Ibu 0,2. 0,2 apa 0,1? 0,1. Lain 0,1. Iya, itu ya. Jadi itu yang oke, nanti untuk latihan aja. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk obat injeksi. Jadi dosis yang ini ada dose desire per dose on hand kali kuantitinya itu sama dengan berapa volume yang diadministrasikan. Jadi dosis yang akan diberikan ke pasien ini adalah D ini ya, dosis yang diinginkan. Kemudian dosis yang terdapat pada sediaan obat dikali kuantitas volume dalam sediaan obat tersebut itu sama dengan volume yang diadministrasikan untuk pasien ya. Jadi D per H kali Q sama dengan V ya. Jadi ini yang di ini. Jadi kalau tadi misalnya dose desire-nya adalah 0,25 per dose on hand-nya itu adalah berapa tadi? Dose desire-nya 0,5, dose on hand-nya 2 mili ya, kali kuantitasnya tadi berapa jumlah volume yang terdapat pada sediaan obat ya. Dose on hand-nya 0,25, kemudian ini kali kuantitasnya pada sediaan obatnya itu berapa? Itu tadi 0,2 ml. Jadi itu
0,5 per 0,25 kali 2 mili sama dengan 4 mili. Ya, seperti itu. Ya, jelas ya. Dan kebalikannya tadi. Nah, contoh kasusnya ini misalnya seorang pasien akan diberikan klorpromazin sebanyak 12 mg, 12,5 mg secara intramuskular. Jadi sediaan obat yang ada berupa ampul berisi 1 ml cairan klorpromazin dengan dosis 25 mg per mililiter. Berapa jumlah obat yang diberikan kepada pasien tersebut tinggal dimasukkan saja, ya kan? Tadi kan 12,5 kan dose desire-nya, kemudian dosisnya itu adalah dosis yang tetra itu 25, kemudian ampulnya itu berapa mililiter, ya. Jadi itu yang nanti dikalikan, ya. Jadi 12,5 dibagi 25 kali 1 ini sama dengan volume yang diinikan. Jadi setengah mili volume berisi obat injeksi klorpromazin yang akan diberikan secara intramuskular, ya. Nah, catatan penting setelah serbuk dalam vial itu telah dilarutkan, ya, dan sudah dibuka, penting untuk memberikan informasi, ya, terutama ini vial yang untuk multiple dose, ya. Jadi pada label tambahan jumlah pelarutnya berapa, kemudian dosis obat dalam mililiter, ya, misalnya 500 mg per mililiter atau 10 mg per 2 mililiter, ya, karena bisa saja itu kan terhapus atau apa, ya. Jadi ini harus dituliskan. Kemudian kapan dilakukan pelarutan, karena bisa saja sediaan obat itu tidak stabil, ya. Seperti antibiotik itu mungkin dia bisa disimpan hanya dalam waktu 2 hari, ya, setelah dilarutkan, ya. Jadi nggak bisa lama-lama. Kemudian expire date-nya, ya, jadi obat tersebut itu harus jadi setelah dibuka, ya, kemudian terutama untuk file sediaan file yang ya, dan ini kan harus dituliskan. Jadi ini nanti kan disimpan, jadi obatnya masih tersisa, ya. Jadi ini harus dituliskan semua, ya. Itu penting sekali, harus kalian lakukan. Nah, sekarang cara menghitung tetesan infus, ya, mikro dan makro, ya. Jadi ini ada rumus dasar kalau misalnya memberikan infus, ya, pada pasien, ya, berapa tetes obat itu, berapa tetes per menit, ya, harus dihitung, ya, karena itu tujuannya adalah misalnya cairan ini harus habis dalam waktu 6 jam. Cairan yang diberikan, dokternya mengatakan misalnya pemberian infusnya misalnya 3 kali sehari, ya, atau 12 jam sekali, ya. Jadi itu tentu saja harus dihitung. Nah, rumusnya adalah jumlah tetesan per menit itu sama dengan jumlah kebutuhan cairan dari yang ditentukan, ya, cairannya itu berapa, kali faktor tetes dibagi dengan waktu, ya. Nah, ini waktunya kalau misalnya memang dalam menit, ya, dihitungnya per menit, ya. Tapi kalau misalnya waktunya jam, itu dikali 60 menit, ya. Jadi ini beberapa merek, saya bukan ini corong pabrik tertentu, ya, tetapi beberapa merek itu nanti kalian harus melihat dia mempunyai faktor tetes tertentu. Jadi misalnya merek ini dia faktor tetesnya 15 tetes. Kalau merek yang lain dia faktor tetesnya 20 tetes, itu ada tercantum, ya. Jadi infuset dari merek tertentu dilihat faktor tetesnya. Misalnya dia 15 tetes per mililiter, artinya dia 1 mililiter itu dia akan 15 tetes itu sama dengan jumlahnya dengan 1 mililiter. Sementara kalau yang merek lain ini
1 ml itu sama dengan 20 tetes. Ya. Nah, kita lihat di sini contoh soalnya. Ya. Seorang pasien dengan berat 65 kg datang ke klinik dan membutuhkan 2.400 ml cairan RL, ringer laktat ya. Berapa tetes infus yang dibutuhkan jika kebutuhan cairan pasien mesti dicapai dalam waktu 12 jam. Di klinik tersedia infuset merek Otsuka, ya, di mana ini tadi kan faktor tetesnya adalah 15. Jadi kita lihat di sini, ya, jumlah kebutuhan cairannya 2.400, betul ya, 2.400. Nah, kemudian faktor tetesnya tadi 15. Kemudian waktunya itu dalam waktu 12 jam. Jadi dia dihitungnya 12 jam. Kalau misalnya seperti ini, kita kan menghitung tetesan itu per menit ya. Jadi 12 jam berarti dikali dengan 60 menit. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah jawabannya. Kasus 1, jumlah tetesan per menit adalah 2.400 kali faktor tetesnya. Ini nanti kalian harus lihat ya di infuset masing-masing faktor tetesnya berapa. Kali 12 jam dikali, karena itu di dokternya menginstruksikannya adalah harus habis dalam waktu 12 jam, berarti ini mesti harus dikali kalian dengan kali 60. Ya. Nah, jadi ini 2.400 kali 15 dibagi 12 kali 60 itu 720 ya, jadi sama dengan 50 tetes per menit. Ya, biasanya nanti kan kalau seperti itu 50 tetes berarti kan dalam waktu 30 detik harus ada 25 tetes. Kan biasanya gitu kan. Pernah lihat nggak? Ya, seorang perawat itu menghitung dia pakai jam gitu berapa tetes nih ya per menit ya. Ya, dengan setengah menit itu bisa dihitung. Berarti kalau per menit 50 tetes, setengah menit ya 25 tetes. Ya, jadi itu diatur ya supaya tetesannya itu memenuhi persyaratan, memenuhi jumlahnya 50 tetes per menit. Ya. Kemudian sekarang kasus kedua. Seorang pasien datang ke RSUD dan membutuhkan 500 ml cairan RL. Ya. Berapa tetes cairan infus yang dibutuhkan jika kebutuhan cairan pasien mesti dicapai dalam waktu 100 menit. Pakainya yang faktor tetesnya 20. Ya, jadi kalian harus tahu dia faktor tetesnya berapa, infusetnya. Kemudian harus tercapai dalam waktu 100 menit dan jumlah cairan yang dibutuhkan berapa. Ya. Jadi ini kalau tadi lihat dari rumusnya, jumlah cairan yang dibutuhkan 500 dikali faktor tetesnya 20 dan ini harus 100 tetes ya. 100 menit sudah harus masuk semua. Ya, artinya 100 menit itu kan berapa tuh? 1 jam 40 menit. Ya, jadi ini. Jadi berapa tetesan per menitnya? Ya. Jadi ini 500 kali 20 karena dia infusetnya dipakai faktor tetesnya adalah 20 dibagi 100 ya. Dia harus tercapai semua 500 mili ini harus masuk dalam waktu 100 menit. Bagaimana cara kita mengaturnya? Ya, ini dikali ya. Kemudian dapat hasilnya 100 tetes per menit. Jadi diukur dan infusetnya itu diukur dan kemudian nanti dihitung ya apakah dia jumlah tetesannya itu sudah 100 tetes per menit. Begitu ya. Itu kalau untuk infus. Ada pertanyaan di sini? Ya. Nah, kemudian sekarang ada pemberian obat dengan menggunakan alat ya. Jadi pemberian obat parenteral biasanya IV dengan menggunakan alat. Ya, jadi alat ini biasanya disambungkan kepada ke jarum yang jarum suntik yang dipasangkan seperti itu ya, supaya ini akan lebih mudah untuk bisa masuk gitu ya. Nah,
alat ini akan memompa ya dengan cara dengan waktu tertentu dia akan memasukkan obat ya dengan cara dipompa namanya dengan syringe pump atau melalui infus pump ya. Nah, ini biasanya untuk pasien-pasien yang misalnya pasien-pasien yang mungkin dirawat di ICU ya, di pasien-pasien apa namanya bisa ya ini yang terutama yang perawatan yang di intensive care ya. Nah, beberapa contoh obat ini misalnya lasik ya, heparin ya, ordaron ya, ini obat-obat jantung, obat-obat antikoagulan ya. Karena dia harus secara kontinu harus dimasukkan nih si obatnya ini ya. Dan dalam waktu apa namanya dia apa namanya dia masukkannya secara ya teratur dia memasukkan, jadi tidak suntik setiap kali ya. Nah, ini adalah bentuk syringe pumpnya. Jadi ini nanti saya nggak tahu nanti mungkin kalau misalnya itu bisa Anda melihat sendiri. Anda udah praktek belum nih pakai ini? Belum ya? Belum ya. Nah, ini adalah syringe pump. Jadi di sini adalah syringnya ya. Kemudian nanti itu bisa masuk ya. Obatnya itu nanti akan bisa masuk ke dalam apa namanya infusetnya atau ke selang untuk cairan infusnya ya secara berkala gitu ya. Ya, obatnya dimasukkan ke sini. Nah, menghitung dosis obat pemberian parenteral menggunakan alat itu kita bisa menghitungnya dengan rumusan di sebelah ini ya. Misalnya dokternya menginfokan berapa sih dosis yang harus diberikan dalam waktu berapa jam ya. Nah, kemudian dikali tetesan per menit ya, 60 apa namanya 60 faktor tetes ya per cc-nya ya, faktor tetes per mili, bukan per menit, per mili dikali mungkin ini kalau hitungan pakai berat badan ya, kilogram per berat badan dikali pelarut ya, mungkin obat itu ada pelarutnya dan kemudian sediaan obatnya ya. Nah, ini kalau misalnya dalam bentuk dan kan ordernya bukan dalam jam tetapi dalam menit ya, jadi seperti itu. Nah, contohnya ini ya, tadi heparin ini adalah ini contoh soalnya itu adalah dosisnya adalah 1000 international unit per jam. Sediaan obat 1 ml heparin adalah 5000 international unit dengan jumlah pelarutnya 100 cc ya, karena ini kan kenapa jumlah pelarut itu perlu, karena misalnya untuk masuk di sini itu kan perlu pelarutnya ya, supaya tidak terlalu apa namanya sedikit sekali ya, seperti itu. Nah, jadi berapa cc ya, berapa cc per jam itu obat itu bisa disuntikan ya setiap jamnya. Jadi ini kalau kita menghitung dari rumus yang tadi ya, dokternya kan mengordernya adalah 1000 international unit per jam. Sediaan yang kita punya adalah 5000 ya. Nah, kemudian 1000 unit ya, kemudian kan per jam ya, dibagi 60 menit. Jadi kalau misalnya hitungannya per jam, kita harus bagi dulu ya dalam menit, kemudian kali faktor tetesnya tadi dikali 100 ya, kita nggak ada kilogram, langsung dikali pelarutnya tadi, pelarutnya kan 100 dibagi dengan sediaan kita 5000. Jadi dapatnya adalah 20 cc per jam. Ya, seperti itu. Nah, yang penting diketahui misalnya dalam menghitung dosis obat yang akan diberikan menggunakan alat, perlu diperhatikan kesamaan satuan dosis yang digunakan dengan sediaan obat. Ya, misalnya dokternya itu menginformasikan harus diberikan 0,05 mikrogram, sedikit sekali. Sediaan obatnya adanya 200 mg. Maka kita harus mengubah 200 mili ini menjadi mikrogram. Ya, jadi artinya
1000 kalinya ya. 1 mikro itu sama dengan 1 miligram itu sama dengan 1000 mikro ya. Jadi ini 0,05 mikrogram. Ini obat kita adanya 200 miligram, maka harus diubah 200 miligram itu totalnya adalah 200.000 mikrogram. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah waktu pemberiannya. Misalnya 0,1 mikrogram per kilogram berat badan per jam. Kita harus mengubahnya menjadi menit. Ya, meskipun tadi rumusnya ada yang dalam bentuk jam. Ya. Tapi kalau misalnya dia perintahnya itu adalah per menit, maka menitnya itu nggak usah diubah. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin terakhir ini adalah kasus ya. Misalnya dopamin 0,1 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Sediaan obatnya adalah 200 mg. Ya, berat badan pasien 60 kilo. Obat yang akan dilarutkan itu 50 cc dengan normal salin. Berapa cc obat yang harus diberikan ya dalam per jamnya. Ya, jadi ini perintahnya tadi kalau kita ngelihat dari rumusnya ya 0,1 ya. Kemudian sediaan obatnya 200 mg. Jadi artinya ini satuannya di sini kan beda dengan di sini. Ini 1/1000-nya. Jadi kalau 200 mg ini dikali 1000 jadi 200.000 mikrogram. Jadi harus disamakan dulu satuannya, ya. Kemudian di sini berat badan pasien dan kemudian faktor pelarutnya. Ya. Jadi di sini informasinya dosis obatnya 0,1 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Ya. Berat badan pasien berapa? 60 kilogram. Sediaan obatnya gimana? Sediaan obatnya 200 mg. Itu kemudian diubah menjadi 200 mikrogram dulu. Ya, karena ini harus sama nih. Yang dipesan dengan ini yang tersedia ya, dan tersedia sediaan obatnya itu harus kita samakan dulu satuannya. Kemudian pelarutnya 50 cc. Sehingga kalau kita masukkan ya 0,1 mikrogram ya ini kan per menit ya, per menit udah nggak usah dihitung lagi menitnya, dikali ini adalah tadi rumus bakunya 60. Ini T-nya kenapa 2 ya, EG-nya kenapa 2, MGTT ya, per cc. Kemudian ini 60 kg berat badan ya. Tadi kalau kita lihat di sini rumusnya kan dimasukkan sini 0,1 per 1 dikali 60 per cc-nya 1 mili dikali 60. Kan katanya tadi kan 0,01 per kilogram. Berat badan pasiennya kan 60. Jadi harus dikali dulu dengan 60. Pelarutnya berapa? Pelarutnya kan 50. Ya, dibagi sediaan obatnya sudah disamakan tadi sediaannya dengan apa yang di satuannya sudah disamakan dibagi 200.000. Jadi ini berapa? Coba dihitung. Berapa jadinya? Siapa yang mau itu tuh? Coba dihitung. Aura, silakan. Bisa dihitung. Berapa cc per jamnya? Berapa cc per jamnya? Dapatnya berapa nih jadinya? 0,1 per 1 dikali 60 kali 60 kali 50 per 200.000. Jadi berapa cc per jamnya?
Hmm? Ini bukan per jam kali, per menit kali. Berapa cc? Izin menjawab Bu, 0,09 bukan Bu? Berapa? 0,09 cc Bu. 0,09 cc. Jadi kalau per jam jadi berapa? Per menit ya, itu per menit ya, Aura? Iya Ibu, jadinya Per menit. kalau per jam 5,4. Ya, jadi 5,4 cc per jam atau tadi 0,0 berapa, Aura? 0,09 Bu. 0,09 cc per menit. Begitu ya? Jelas ya? Itu hanya contoh-contohnya yang saya ini. Oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan di sini? Itu hanya pemaparan materi saja ya. Jadi ada beberapa perhitungan yang mungkin kalian harus, ini bisa saja berubah ya, tergantung ini dari faktor-faktornya ini, tapi ini adalah rumus yang biasa digunakan. Kemudian kalau yang ini kalian harus melihat dari faktor tetesnya dari infusetnya masing-masing, ya kan? Jadi itu perintahnya berapa gitu. Ya, jadi sehingga berapa tetes per menit yang harus diberikan pada pasien. Yang harus diperhatikan adalah dosis yang tertera di dalam kemasannya. Ya, apakah dia per mili atau per total volume yang ada dalam kemasan itu. Jadi kalau total volumenya 5, jangan-jangan dosisnya adalah 100 mg per 5 ml. Itu artinya bukan per mili, jadi total volume. Jadi per mililiternya itu 20 mg per mililiter. Oke, ada yang ingin tanyakan di sini? Ya, silakan Aura. Baik, saya Aura Bu, izin bertanya Bu. Tadi kan kalau misalkan implementasi dari rumah sakit, misalkan kita menggunakan infus mikro atau makro di RS, berarti kita harus menghitung terlebih dahulu. Terus kan di infus set itu ada kayak buat geser-geser atas bawah gitu. Nah, itu kita tungguin dulu per menit sampai tetesannya sesuai sama apa yang kita hitung atau gimana ya Bu? Maksudnya atas bawah gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Yang ini Bu, yang di infuset kan kayak buat cepetin, lambatin Bu. Iya. Nah itu berarti kalau misalkan kita menghitung di pasien, misal kita mau masang di pasien itu, kita ngitung 1 menit dulu gitu, apa Iya. udah ada? Iya, betul. Jadi kalau misalnya diperintahkan kalau misalnya 50 cc, 50 tetes per menit ya. Artinya biasanya hitungnya nggak usah sampai 1 menit ya. Biasanya mungkin setengah menit itu atau 30 detik. Kalau 50 tetes kan berarti 25 tetes ya. 25 tetes kan per setengah menitnya. Ya nggak? Kalau 1 menitnya 50 tetes, berarti kan setengah 1 menitnya 50 tetes, setengah menitnya kan 25 tetes kan. Biasanya itu kan digeser tuh semacam buletan yang itu untuk mengontrol jumlah tetesannya. Ya, biasanya kalian pernah lihat kan. Jadi ini beberapa tetes gitu. Begitu dipasang infusetnya, kemudian nanti akan dikontrol dan biasanya dia nurse-nya itu akan menghitung dalam waktu setengah menit itu berapa tetes itu jumlah tetesannya ya, apakah sesuai dengan yang sudah dihitung. Misalnya kan tadi kalau misalnya dalam waktu 12 jam dia sudah harus
harus habis dalam waktu 12 jam, artinya 50 tetes per menitnya gitu ya. Nah, itu dihitung dulu selama setengah menit itu 25 tetes apa enggak. Kalau misalnya terlalu cepat, terlalu banyak, lebih dari 25 tetes itu bisa itu kan untuk klaim ya. Jadi maksudnya digeser ke bawah gitu kan ininya. Bulatannya itu ya. Tapi kalau misalnya ini nggak sampai 25 tetes nih per setengah menit, itu bisa lebih dilonggarkan. Jadi memang seperti itu. Jadi harus disesuaikan dulu. Nanti setelah sudah tepat waktunya yang seperti yang diinginkan, baru bisa ya sudah pasiennya ya Anda memantau gitu loh maksudnya, dan kemudian itu nanti apakah nanti habis dalam waktu 12 jam. Seperti itu, Aura. Aura apa tadi yang tanya ya? Aura ya? Iya, Ibu. Baik, terima kasih, Ibu. Oke, ada lagi? Kalau yang tadi pakai shearing pump itu tentu saja itu ada ini ya, mesinnya. Ada tombol-tombolnya untuk mengatur dulu berapa cc yang harus diberikan per menit atau per jam. Ya, nanti kalau misalnya memang sudah bisa hasil perhitungan itu sudah didapat, itu bisa nanti diatur di mesinnya, di shearing pumpnya itu. Ya, oke. Ada lagi? Ya, silakan Jessica. Silakan Jessica. Izin masuk Ibu. Jadi kan tadi intinya itu perbedaan dari infus makro perbedaan dari infus makro mikro itu di infusetnya apakah tetap memengaruhi pemberian obatnya ke pasiennya itu atau enggak ya Ibu? Kan maksudnya kalau makro mikro itu kan tergantung dari dia penggunaannya untuk pediatrik atau untuk anak-anak atau untuk dewasa gitu ya. Tapi kan tetap saja nanti kan dari perintah dokternya itu misalnya berapa, dia harus masuk cairannya ini berapa dalam waktu berapa jam itu harus masuk cairannya. Misalnya 1 jam ini harus 100 cc harus habis gitu ya misalnya, itu kan. Nah ini Anda bisa menghitung tadi, seperti tadi kembali ke rumus yang tadi, ya bisa dihitung itu berapa cc per menit yang harus masuk sehingga 100 cc itu habis dalam waktu 60 menit atau 1 jam, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Setiap infuset itu punya faktor tetes masing-masing, ya. Tetapi nanti dilihat kalau misalnya digunakannya infusetnya itu berapa faktor tetesnya. Kalau faktor tetesnya 15, tadi kan dihitung. Kalau faktor tetesnya 20, itu bisa dihitung. Jadi itu harus melihat yang digunakan pada pasien tersebut itu infusetnya faktor tetesnya berapa. Kemudian jumlah cairannya yang harus masuk itu berapa dalam waktu berapa jam. Seperti itu, Jessica. Mau dia makro mikro, tetap itu dilihat faktor tetesnya itu berapa. Misalnya infuset mikro, misalnya faktor tetesnya lebih tinggi misalnya seperti itu atau apa. Itu yang nanti dilihat seperti itu. Jadi Anda mesti melihat dulu faktor tetesnya. Dari rumus itu yang perlu diketahui faktor tetes, jumlah mililiter yang harus masuk, dan waktu yang diberikan. Begitu Jessica, apakah sudah menjawab? Sudah Ibu, terima kasih. Oke. Ya, ada lagi? Tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, saya rasa dicukupkan sampai sekian ya. Ini slide kuliahnya saya berikan kepada kalian. Perlu slide kuliahnya apa enggak?
Perlu Ya, Ibu. perlu Ibu. Sebentar, saya lewat chat aja ya. Perlu Ibu. Saya tutup dulu nih.